Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis sendi ya guys. Ya, ini ada banyak nih ya. Walaupun yang keluar juga kadang-kadang cuman yang diartrosis sih ya. Nah, jenis-jenis sendi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya sinartrosis, yang kedua ada amfiartrosis, dan yang ketiga adalah diartrosis. Dan sinartrosis, langsung aja kita masuk ya. Sinartrosis ini, oh ya sebelum kakak mulai ya, jenis-jenis sendi. Sendi itu apa sih sebenarnya gitu kan ya. Sendi itu adalah hubungan antar tulang, kadang disebut juga dengan artikulasi. Jadi kalian harus tahu ya, sendi itu adalah hubungan antar tulang. Sendi adalah hubungan antar tulang. Jadi antar tulang itu melakukan hubungan gitu ya, dan disebut dengan sendi. Nama lainnya adalah artikulasi. Nah, gitu, artikulasi. Oh ya, ketutup ya. Nah, itu ya. Hubungan antar tulang yang disebut dengan sendi atau artikulasi. Baru deh kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Sinartrosis. Sinartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi dan sama sekali tidak bisa digerakkan. Jadi kata kuncinya apa? Tidak bisa digerakkan. Itu ya, tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan. Itu sinartrosis. Dan sinartrosis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada sinkondrosis dan sinfibrosis ya. Sinkondrosis ini kata kuncinya adalah dihubungkan oleh tulang rawan, kata kuncinya ya. Dihubungkan oleh tulang rawan. Kakak singkat aja ya. Oleh tulang rawan. Jadi penghubungnya itu adalah tulang rawan. Dan contohnya adalah yang terdapat pada vertebrae. Kamu tahu vertebrae, tulang belakang. Ya. Contoh yang sinkondrosis adalah vertebrae atau tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Nah, yang jenis kedua dari sinartrosis adalah sinfibrosis. Kalau sinfibrosis ya, itu dihubungkan oleh serabut. Beda lagi ya, ini kalau yang sinfibrosis dihubungkan oleh serabut fibrosa. Jadi beda penghubungnya. Dihubungkan oleh serabut fibrosa. Nah, jadi ada namanya serabut-serabut kan ya, kamu udah belajar tuh yang di sebelumnya ada fibrosa, hialin, elastin, ada kan? Serat fibrosa atau udah kamu pelajarin. Ada di jaringan hewan videonya. Dan contoh yang sinfibrosis ini adalah sendi-sendi yang terdapat di dalam terdapat pada tengkorak ya. Jadi kalau dibilang nanti jenis sinartrosis yang terdapat di tengkorak jenis yang apa? Jenis yang sinfibrosis karena dia dihubungkan oleh serabut jenis fibrosa gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 2, ada jenis yang amfiartrosis ya. Kalau tadi sinartrosis kan sama sekali tidak bisa digerakkan gitu ya, karena tidak ada sama sekali celah di bagian sendinya. Kalau amfiartrosis ini kata kuncinya adalah masih bisa sedikit apa sih namanya? Masih apa sih bahasa enaknya ya? Masih dapat sedikit bergerak ya, agak-agak ribet bahasanya ya. Masih dapat sedikit bergerak. Dia kayak sedang gitulah. Kalau sinartrosis sama sekali nggak bisa digerakkan. Kalau amfiartrosis bisa gerak tapi sedikit, terbatas ya, pergerakannya terbatas. Nah, untuk amfiartrosis dibagi menjadi 2 jenis. Nanti ada yang simfisis dan sindesmosis. Kalau yang simfisis sama kayak tadi juga ya, kata kuncinya, penghubungnya aja bedanya di situ ya. Dihubungkan kalau yang simfisis dihubungkan oleh serabut sama aja sebenarnya, dihubungkan oleh kartilago. Tahu kartilago nggak? Masih ingat kartilago? Kartilago itu adalah apa? Jenis tulang rawan ya, kartilago dengan serabut yang pipih ya, serabut yang pipih. Nah, itu kalau yang simfisis. Contohnya adalah apa itu? Hubungan antar tulang rusuk, tulang dada, tulang kemaluan. Kamu tahu tulang rusuk, tulang dada kan? Ya, itulah.
Kenapa tulang rusuk bisa nempel di bagian dada ya gara-gara ada simfisis ini ya, agak bisa bergerak tapi sedikit ya. Contohnya ada di tulang rusuk ya. Tulang rusuk berhubungan dengan tulang dada, tahu ya. Kemudian tulang kemaluan. Nah, ini jenisnya adalah tulang kemaluan bukan kemaluannya ya, maksudnya sebelum kemaluan itu ada tulang pendukungnya gitu ya. Tulang di sekitar kemaluan lebih tepatnya gitu. Nah, yang kedua ada sindesmosis ya. Kalau sindesmosis ini dihubungkan oleh ya, kalau yang sindesmosis dihubungkan oleh jaringan ya, jaringan ikat nih. Dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Tahu ligamen ya? Udah dibahas ya di video sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi kalau sindesmosis dia oleh jaringan ikat. Kalau tadi simfisis oleh kartilago yang berserabut pipih. Kartilago itu tulang rawan. Kalau jaringan ikat ya jaringan ikat. Nah, contoh yang sindesmosis ini adalah sendi antar tulang betis dan tulang betis dan tulang kering ya. Sendi antara ya, tahu sendi ya? Sendi antara tulang betis dengan tulang betis sama tulang kering. Kamu tahu bedanya kan betis sama kering? Betis yang agak ke belakang, kering yang di depan. Yang kalau kamu lagi jalan bisa ketatap tuh. Nah, kalau sekarang kita bahas yang diartrosis, guys. Sekarang kita masuk ke yang agak sering dibahas di soal-soal adalah yang jenis diartrosis ya. Diartrosis adalah nanti hubungan antar kedua tulang atau hubungan antar tulang yang nanti di mana kedua ujungnya itu nanti ada penghubungnya ya. Jadi dia dapat bergerak secara bebas ya. Karena penghubung antara kedua ujung tulangnya itu tidak ada jaringan. Jadi dia langsung ngelakuin pergerakan dengan bebasnya karena di bagian antara kedua ujung tulang atau pertemuan antara kedua ujung tulang itu tidak ada pembatasnya. Jadi dia bisa bergerak bebas. Ibaratnya ini ada tangan kakak nih. Ini ujung tulang satu, yang ini ujung tulang dua. Ini kan nggak ada pembatasnya nih. Ya, karena nggak ada pembatasnya, karena kosong gini kan, dia bergerak bebas tuh. Gitu. Kurang lebih seperti itu dibayangkan ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini, ini bebas digerakkan ya, bebas digerakkan. Kalau yang diartrosis. Sendi, nanti dibagi ada kurang lebih ada 6 jenis, walaupun yang sering dibahas cuma 5 atau 4 ya di beberapa soal ya. Lanjut, sekarang kita masuk yang sendi engsel. Sendi engsel ini gerakannya satu arah ya. Kamu tahu engsel lah ya, bengkok yang bisa bengkok-bengkok gitu ya. Ini gerakannya satu arah, langsung dibayangkan aja. Ini contohnya pada siku ya, siku tangan, siku, kemudian lutut, ya tahu lutut ya, lutut, ruas antar jari. Jadi kalau kamu lihat ini kayak gini, tangan kakak ini gini-gini, nah ini kenapa bisa bengkok? Ya karena sendi engsel pokoknya bengkok aja, bengkok satu arah. Kan nggak bisa ke sana kan, bengkoknya patah dong, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Ini nih atau ini pergelangan tangan, tak. Nah, itu satu. Kan nggak mungkin ke sana kan, patah. Kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian sendi putar. Selanjutnya adalah sendi putar. Kenapa dibilang sendi putar ya? Karena dia bisa berputar, gitu aja kata kuncinya ya. Contohnya di mana Kak sendi putar? Contohnya adalah antara tulang atlas dengan ini berarti berputar, karena dia bisa berputar. Contohnya adalah pada tulang atlas dan tulang tengkorak. Maksudnya hubungan antara tulang atlas dan tulang tengkorak ya. Ibaratnya itu kayak kamu itu lagi memutar-mutar kepala kamu. Tulang atlas itu kayak di sekitar dekat leher itu ya. Nah, kalau tengkorak yang tengkorak kayak gitu. Kalau sendi pelana ini paling sering keluar kalau di ujian SD nih ya. Pelana itu kenapa dibilang pelana ya? Karena dia membentuk suatu struktur berbentuk pelana. Atau pelana enggak? Kayak yang main kuda itu loh. Nah, itu ya. Dan dia orang naik kuda nih. Nah, jadi dia nanti ada dua arah ya. Dan contohnya pada jempol atau ibu jari. Jadi gini gambarnya, 1, 2, 1, 2, dua arah ya.
Kayak gitu. Kalau sendi peluru kenapa dibilang peluru ya? Karena berbentuk peluru, ujungnya itu berbentuk peluru, guys, ya. Berbentuk peluru atau bulat gitu ya. Nah, karena berbentuk peluru dan bulat ini ya, nanti dia bisa sifatnya ke segala arah ya, ke segala arah ya, ke segala arah. Dan contohnya di mana? Contohnya adalah di gelang bahu dan gelang pinggul. Contohnya di gelang bahu dan gelang panggul, panggul atau pinggul. Dan yang terakhir masih dua lagi, ada sendi luncur dan sendi gulung. Sendi luncur ini nama lainnya adalah sendi kaku ya, nama lainnya. Sendi luncur nama lainnya adalah sendi kaku ya. Langsung contohnya aja adalah hubungan antara tulang tarsal atau tulang tarsal, pergelangan mata kaki. Jadi contohnya adalah hubungan antar tulang tarsal. Hubungan antar tarsal itu pergelangan kaki, antar tulang tarsal atau pergelangan kaki. Kalau sendi gulung ya, yang terakhir sendi gulung nama lainnya adalah sendi kondiloid ya, nama lainnya sendi kondiloid. Ini sangat jarang dibahas ya, sendi gulung sama sendi luncur ya. Cuman yang penting tahu contohnya aja. Sendi gulung atau sendi apa tadi? Kondiloid ya. Dia nanti bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang ya. Ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang ya. Dan contohnya adalah pada telapak tangan ya, contohnya pada telapak tangan. Contohnya telapak tangan. Pada telapak tangan. Sendi gulung kayak ini kayak bisa ya. Kayak ibaratnya kamu menggulung tangan kamu gimana? Nah, bisa agak menggulung dikit ya, tapi enggak total gitu. Makanya yang sering dibahas kalau di diartrosis adalah yang engsel, putar, pelana, peluru. Cuman ada 4 sih yang sangat sering dibahas karena kalau yang luncur sama gulung tidak terlalu terlalu dilihat untuk dibuat di beberapa pembahasan soal, guys, gitu ya. Oke, jika masih ada yang bingung bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan Kak Edi bisa jawab. Oh ya, ada beberapa yang Kakak Edi tambahan di sini. Takutnya nanti ada yang nanya ya, biar nggak ada ini bingung. Kakak tambahkan sedikit ya. Ada beberapa tambahan. Sendi engsel itu porosnya 1. Di sini Kakak tulisin ya, porosnya, jumlah porosnya. Sendi engsel itu porosnya 1. Kemudian sendi putar porosnya juga 1. Sendi pelana ya, kalau sendi pelana porosnya ada 2. Kalau sendi peluru ya, sendi peluru porosnya ada 3. Sendi maksudnya, sendi luncur ya, dia tidak punya poros, makanya terbatas pergerakannya. Sendi gulung porosnya ada 2. Jadi yang paling banyak sendi porosnya itu siapa? Sendi peluru, makanya lebih bisa bergerak ke segala arah dibandingkan yang cuman porosnya cuman 1 gitu. Pelana dia ada 2, makanya dia bisa 2 arah. Kalau yang satu berarti 1 arah. Gini aja, kalau porosnya 1 berarti dia cenderung 1 arah. Kalau dia porosnya 2 arah. Kalau 3 kan udah banyak tuh, lebih dari 2 kan. Berarti dia bisa ke segala arah. Nah gitu. Kalau yang cuman nggak ada berarti dia terbatas pergerakannya. Makanya jarang digunakan untuk pembahasan soal-soal ya jenis sendi. Oke, cukup dulu ya. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share, dan komen ya. Basic Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.